Korban tewas akibat kebakaran hutan yang melahap wilayah Hawaii, Amerika Serikat mencapai sedikitnya 89 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Debut striker Harry Kane diakhiri kekalahan 0-3 Bayern Munchen dari RB Leipzig dalam laga Piala Super Jerman di kandang Munchen Allianz Arena. Selamat malam, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai penjuru dunia. Kali ini bersama saya Andin Wijaya dan saudara, berikut informasi Dunia Dalam Berita malam ini. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan pertempuran di Ukraina, kebakaran hutan di Hawaii, Amerika Serikat, protes reformasi kehakiman di Israel, serta penggerebekan penjara oleh tentara dan polisi di Ekuador. Pasukan Rusia menyerang bandara militer Ukraina dan mencegat beberapa drone atau pesawat tak berawak dari Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia juga melancarkan serangan terhadap tank dan radar Ukraina serta memukul mundur serangan Ukraina di beberapa wilayah termasuk di Kupiansk, Krasny Liman, dan Donetsk. Sementara itu, penjaga perbatasan Ukraina menempatkan tanda baru di Pulau Ular pada akhir pekan ini. Kepala Dinas Perbatasan Ukraina, Serhiy Deineko menyatakan tanda perbatasan berikutnya akan dipasang di Crimea. Pulau Ular kecil identik dengan perlawanan Ukraina pada jam-jam pertama operasi militer khusus Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022. Saat itu, perwira Rusia di kapal induk armada Laut Hitam Moskva menghubungi penjaga Ukraina melalui radio dan memerintahkan mereka untuk menyerah atau mati. Oh my gosh, look at the harbor. Rekaman gambar dari udara memperlihatkan pelabuhan, rumah, dan bangunan lain hangus di kota resor Lahaina setelah kebakaran hutan melanda Pulau Maui di Hawaii, Amerika Serikat. Korban tewas akibat kebakaran hutan Maui mencapai sedikitnya 89 orang. Banyaknya korban jiwa akibat kebakaran hutan di Hawaii itu menjadikannya kebakaran paling mematikan di Amerika Serikat dalam kurun waktu lebih dari 1 abad. Gubernur Josh Green memperingatkan bahwa jumlah korban tewas akan terus meningkat karena lebih banyak jasad korban yang ditemukan. Tim pencari dengan anjing pelacak menyisir reruntuhan Lahaina 4 hari setelah kobaran api yang bergerak cepat meratakan kota resor bersejarah itu, melenyapkan bangunan dan melelehkan mobil. Badan Manajemen Darurat Federal FEMA memperkirakan biaya untuk membangun kembali Lahaina mencapai 5,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 84 triliun rupiah. Sedikitnya 4 orang tewas akan ledakan yang mengguncang rumah penduduk di Plum, Pennsylvania Barat, Amerika Serikat. Pihak berwenang menyatakan ledakan menghancurkan 3 bangunan dan merusak setidaknya 12 bangunan lainnya. Sejumlah korban ditemukan terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Pejabat Allegheny County mengatakan 3 orang dilarikan ke rumah sakit setelah ledakan yang terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 10:30 waktu setempat. Media setempat melaporkan pihak kepolisian tengah menyelidiki insiden ledakan itu. Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan Tel Aviv pada Sabtu waktu setempat untuk memprotes rencana perombakan peradilan yang direncanakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Massa dalam jumlah besar itu berkumpul meski gelombang panas melanda wilayah tersebut. Rekaman drone menunjukkan ribuan warga Israel membawa spanduk besar dengan gambar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menteri lainnya serta tulisan berbunyi penjahat kudeta Israel.
Mereka juga mengibarkan bendera Israel selama protes. Mahkamah Agung Israel memulai sidang pada Kamis 3 Agustus lalu, yang pertama dari serangkaian banding terkait dengan perombakan yudisial yang dilakukan oleh PM Netanyahu dan koalisi sayap kanannya, yang telah memicu krisis domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentara dan Kepolisian Nasional Ekuador menggerebek penjara di Guayaquil, Ekuador pada Sabtu waktu setempat dan memindahkan 3 narapidana ke penjara dengan keamanan maksimum. Jose Adolfo Macias Villamar alias Vito, Thomas Daniel Piguave Candelario alias Gordo Candela atau Candelario, dan Freddy Gonzalo Mendoza Fernandez yang dikenal sebagai Gordo Mendoza, yang dianggap sangat berbahaya oleh otoritas Ekuador, adalah 3 napi yang dipindahkan ke penjara La Roca. Pihak berwenang menyita ganja, kokain, amunisi, kembang api, ponsel, dan peralatan listrik ilegal. Operasi itu melibatkan 3.600 personel keamanan. Penggerebekan ini adalah intervensi kelima di penjara negara itu sejak penetapan keadaan darurat di sistem penjara pada 24 Juli lalu. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya warga Korea Selatan menggelar aksi protes atas rencana pemerintah Jepang membuang air limbah terkontaminasi radioaktif ke laut. Tetaplah bersama kami. Fase pertama Coppa Italia kembali digelar. Pekan ini, Udinese versus Catanzaro, 11 Agustus 2023, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Lecce versus Como, 14 Agustus 2023, pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sampdoria versus Südtirol, hanya di TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Saudara, pemadaman listrik di Niger semakin memburuk akibat sanksi dari blok ekonomi negara-negara Afrika Barat ECOWAS. Sementara itu warga Niger mengecam rencana intervensi militer, sementara negara-negara tetangga di wilayah selatan menyerukan perdamaian di negara itu.
Warga di Niger merasakan dampak sanksi yang diberlakukan oleh Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS atas kudeta militer yang terjadi di negara itu. Sanksi tersebut mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik yang berkepanjangan. Lebih dari sepekan lalu, para pemimpin ECOWAS dan Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat atau UEMOA menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Niger atas perubahan kekuasaan yang tidak sah dan tidak sesuai konstitusi. Sanksi tersebut membuat negara itu memiliki pasokan listrik yang minim. Guna mendukung sanksi ECOWAS, Nigeria yang menyumbang sekitar 70% listrik untuk Niger telah memutus aliran listrik ke negara tersebut. Di ibu kota Niger, Niamey, dan sejumlah kota lainnya berjuang untuk mengatasi pemadaman listrik yang terjadi dalam jangka panjang. Jalan-jalan di lingkungan sekitar diliputi kegelapan selama berjam-jam. Sementara itu, Blok Afrika Barat ECOWAS memerintahkan penerjunan pasukan untuk melawan junta militer yang merebut kekuasaan di Niger pada Juli lalu. ECOWAS menginginkan pemulihan demokrasi yang dilakukan secara damai. Ancaman invasi itu membuat ketegangan semakin meninggi di Niger. Junta yang merebut kekuasaan pemerintah sah pada 26 Juli lalu mengabaikan tenggat waktu untuk memulihkan pemerintahan pada 6 Agustus 2023 yang ditetapkan ECOWAS. Junta Niger bahkan menutup wilayah udara negara itu dan menegaskan akan mempertahankan negara dari serangan asing. Paus Fransiskus mendoakan para imigran yang tewas dalam kecelakaan kapal di Laut Mediterania dan menyatakan bahwa peristiwa itu telah membuat luka bagi kemanusiaan. Sementara itu, 6 imigran tewas akibat kapal yang mereka tumpangi terbalik di Selat Channel, Inggris. Paus Fransiskus mengungkapkan kesedihannya setelah terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan sedikitnya 41 imigran tewas pada pekan lalu di Laut Mediterania. Paus Fransis menyatakan peristiwa itu membuat duka bagi kemanusiaan. Paus Fransiskus juga mendorong upaya politik dan diplomatik untuk mengurangi tewasnya imigran di Laut Mediterania. Laut Mediterania Tengah merupakan salah satu rute migrasi yang paling berbahaya di dunia. Organisasi Migrasi Internasional IO menyatakan lebih dari 22.000 orang dinyatakan tewas dan hilang di perairan tersebut. Paus Fransiskus juga berdoa untuk perdamaian di Kamerun, Ukraina, dan para korban kebakaran hutan di Maui, Hawaii. Sementara itu, 6 imigran tewas akibat kapal yang mereka tumpangi terbalik di Selat Channel dari Perancis. Pihak berwenang Perancis menyatakan 2 orang lainnya dinyatakan hilang dalam kecelakaan itu. Sedikitnya 60 imigran diselamatkan oleh kapal penyelamat Perancis dan Inggris dan dibawa ke pantai di kedua negara itu. Operasi pencarian dan penyelamatan tengah berlangsung. Wali Kota Frank Dersin menyatakan operasi penyelamatan besar-besaran dilakukan sekitar pukul 6 pada Minggu waktu setempat. Selat Channel merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan memiliki arus yang kuat membuat penyeberangan dengan perahu kecil menjadi berbahaya. Sementara itu, warga Korea Selatan menggelar aksi protes atas rencana pemerintah Jepang membuang air limbah terkontaminasi radioaktif ke laut. Air limbah tersebut terkontaminasi nuklir dari salah satu tangki pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang bocor akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun 2011 lalu. Lebih dari 100.000 warga Korea Selatan turun ke jalan-jalan dan menggelar aksi protes di sejumlah kota di Korea Selatan menentang rencana pemerintah Jepang membuang air limbah terkontaminasi nuklir ke laut. Air limbah tersebut terkontaminasi nuklir dari salah satu tangki PLTN Fukushima yang bocor akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun 2011 lalu. Warga dari berbagai kelompok sipil berkumpul di pusat kota Seoul. Mereka membawa poster dan spanduk sambil meneriakkan slogan-slogan mengecam rencana pembuangan air limbah terkontaminasi nuklir tersebut. Kelompok sipil terbesar yang dikenal sebagai Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan telah menerima tanda tangan dari sekitar 350.000 warga dari seluruh lapisan masyarakat yang menentang rencana pembuangan limbah tersebut. Salah seorang pengunjuk rasa mengaku khawatir akan ada negara lain yang melakukan hal yang sama jika pemerintah Jepang tetap bersikeras membuang limbah nuklir ke laut. Warga lainnya menyatakan semua negara di seluruh dunia harus berbicara dan mengingatkan pemerintah Jepang untuk tidak membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut. Pemerintah Rusia mulai melakukan proses pembersihan usai banjir merendam ribuan rumah warga akibat topan Kanun melanda wilayah timur negara itu. Tim SAR dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Kementerian Gawat Darurat di Moskow menjelaskan pemerintah Rusia mengerahkan gugus tugas untuk mengawasi proses pembersihan pasca banjir usai topan Kanun melanda wilayah Primorye yang terletak di wilayah timur negara itu. Pesawat dan helikopter juga dikerahkan untuk mengirim bantuan kemanusiaan tim SAR ke lokasi bencana. Tim SAR berupaya mengevakuasi warga, terutama lansia dan anak-anak yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu karet. Bencana yang disebabkan topan Kanun itu telah mengakibatkan banyak bangunan terendam banjir. Tercatat 4.368 rumah, 5.654 lahan, dan 7 gedung apartemen terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan 28 pemukiman terisolir disebabkan terputusnya akses. Sebagian besar rumah yang terdampak berada di kota Ussurisk dan Spasdalny serta distrik Oktyabrsky di wilayah Primorye, lokasi pusat administrasi pelabuhan Vladivostok. Banjir di Ussurisk, kota terbesar kedua di wilayah Primorye, merupakan bencana banjir terburuk dan terbesar dalam 1 dekade terakhir yang mempengaruhi 40% wilayahnya. Hingga saat ini dilaporkan tidak ada korban jiwa. Berbagai upaya dilakukan secara cepat untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya hat-trick Dani Olmo mengantarkan RB Leipzig mengalahkan juara bertahan Piala Super Jerman Bayern Munich dengan kemenangan telak 3-0. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Audi, Yosi, dan Ujo Project Pop hadir menemani lewat variety show terbaru. Dengan sajian tema seru dan menghibur sesuai playlist. Serta bintang tamu, Zian, Homeband, Stereo Band. Playlist, Minggu 13 Agustus 2023, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Permisi, Bapak. Ingat, anti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun, suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat.
kasih Anda masih bersama kami, saudara. Hat-trick Dani Olmo mengantarkan RB Leipzig mengalahkan juara bertahan Piala Super Jerman Bayern Munich dengan kemenangan telak 3-0. Kekalahan ini sekaligus menandai debut pahit penyerang Bayern Munich, Harry Kane, di klub barunya. Bertanding di Stadion Allianz Arena yang merupakan kandang Bayern Munich tidak membuat nyali pemain Leipzig lemah. Mereka langsung tampil agresif sejak menit awal, hasilnya laga baru memasuki menit ketiga. Penyerang mereka Dani Olmo sukses menjebol gawang Sven Ulreich melalui tembakan mendatar dari sisi kanan pertahanan Munich. Tertinggal 0-1, Bayern Munich berusaha menyamakan kedudukan dengan terus menyerang pertahanan Leipzig di menit 63 untuk menambah daya gedor timnya. Namun perubahan itu tak mampu memperkecil ketertinggalan. Sebaliknya, The Bavarian semakin tertinggal melalui gol penalti Dani Olmo. Penyerang Spanyol itu mencetak hat-trick luar biasa ke gawang juara Bundesliga di depan publiknya Allianz Arena. Ketinggalan 0-3, Bayern semakin sulit untuk meraih gelar Piala Super Jerman ini. Harapan pundi-pundi gol kepada Harry Kane pun kian jauh karena sepanjang laga kapten timnas Inggris itu hanya mendapatkan 3 kali sentuhan bola. Hingga akhirnya wasit meniup peluit panjang dan tidak ada lagi gol tercipta. RB Leipzig pun meraih Piala Super Jerman 2023. Paris Saint-Germain kembali memasukkan bombernya Kylian Mbappe ke skuad latihan tim utama. Mbappe sempat dicoret PSG dari skuad saat pramusim ke Asia dan disingkirkan dari latihan tim utama karena kebuntuan pembicaraan kontrak dengan klubnya. Kylian Mbappe kembali dimasukkan ke tim utama PSG setelah sempat dicoret namanya dari tim utama ketika PSG menjalani laga pembuka Liga 1 Prancis menghadapi Lorient. Manajemen memilih membekukan nama Mbappe dari tim utama selama berminggu-minggu menyusul kebentuan kontrak yang sedang berlangsung. Saat bermain imbang 0-0 melawan Lorient, Mbappe hanya menyaksikan di tribun bersama Ousmane Dembele yang baru saja menyelesaikan kepindahannya dari Barcelona. Dalam pernyataan resminya, PSG mengaku telah melakukan pembicaraan konstruktif dengan Mbappe dan kembali memasukkannya ke skuad latihan tim utama. Dalam beberapa hari terakhir, Kylian Mbappe terlibat perang dingin dengan klubnya PSG. Berawal dari penolakan, Mbappe memperpanjang kontrak hubungannya dengan klub menjadi runyam. Dengan sisa kontrak semusim, PSG mau tidak mau harus menjualnya pada musim panas ini, daripada kehilangan aset berharganya dengan cuma-cuma pada musim panas 2024. PSG sempat menerima tawaran besar dari klub Arab Saudi, namun bomber Prancis itu menolak. Keputusannya membuat PSG meradang, ia dicoret dari tim saat pramusim ke Asia dan disingkirkan dari latihan tim utama. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Setelah pulih dari serangan hiu, atlet asal Mesir Omar Abdelkader berhasil memecahkan rekor dunia Guinness. Omar kehilangan kaki kiri akibat serangan hiu saat berenang di perairan terbuka di Laut Merah Mesir. Bagi Omar Abdelkader, atlet Mesir berusia 29 tahun, serangan hiu yang menyebabkan kakinya terpaksa diamputasi bukan akhir segalanya. Hal itu justru menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tertantang untuk mengatasi masalah depresi akibat kehilangan kaki dengan berolahraga. Omar Abdelkader kehilangan kaki kiri dari lutut ke bawah sekitar 7 tahun lalu akibat serangan hiu saat berenang di perairan terbuka di Laut Merah Mesir. Usai serangan hiu itu, ia giat ke pusat kebugaran untuk membantu meningkatkan kesehatan mental, fisik, dan emosionalnya. Setelah bertahun-tahun berlatih, Omar memutuskan berkompetisi untuk meraih rekor dunia Guinness LA1 dalam kategori raihan jumlah otot tertinggi dalam 1 jam dengan menyelesaikan 160 repetisi. Berdasarkan klasifikasi Guinness, LA1 adalah rekor untuk seseorang dengan 1 kaki atau dalam kondisi tidak memiliki kaki penantang dari bagian atas lutut. Omar mengatakan ia tidak pernah bermimpi bisa mencapai rekor tersebut. Ia mengira hanya bisa melakukan 105 hingga 120 repetisi. Ternyata pada hari pencatatan rekor, berkat rahmat Tuhan dan dukungan banyak pihak, ia berhasil melakukan 160 repetisi dalam waktu 1 jam.
Pemandangan menakjubkan terlihat di langit malam saat hujan meteor menerangi langit di atas wilayah Balkan. Banyak orang sengaja datang berkemah di Pulau Lastovo, Kroasia yang terletak di Laut Adriatik untuk menjadi saksi peristiwa langka tersebut. Garis-garis cahaya dari fenomena hujan meteor Perseid terlihat di langit di atas wilayah Balkan menjadi pemandangan indah dan menyenangkan bagi para pengamat bintang dan penggemar astronomi. Banyak orang sengaja datang berkemah di Pulau Lastovo, Kroasia yang terletak di Laut Adriatik untuk melihat peristiwa langka tersebut. Mario Suvelik yang jauh-jauh datang dari kota Split, Kroasia, mengaku sangat terkesan bisa melihat Milky Way, sang Bima Sakti bersama dengan bintang-bintang lainnya. Bima Sakti yang terlihat menyerupai kabut putih memanjang itu sebenarnya merupakan kumpulan bintang yang sangat banyak. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA menyebut hujan meteor Perseid terjadi ketika bumi melewati jejak puing komet 109P Swift-Tuttle menyebabkan partikel-partikel yang ditinggalkan oleh komet berinteraksi dengan atmosfer sehingga memunculkan garis-garis cahaya terang di langit. Hujan meteor Perseid disebut-sebut menjadi pertunjukan bintang jatuh terbaik tahun ini. Sebab cahaya bulan bersinar sekitar 10% selama puncak Perseid sehingga keberadaan meteor yang lebih redup lebih memungkinkan untuk diamati. Berbeda dengan tahun 2022 lalu, puncak Perseid dipengaruhi oleh bulan purnama yang sedang menerangi langit sehingga keberadaan meteor yang lebih redup tidak dapat terlihat. Dan saudara, berikut perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara yang berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi cuaca tadi sekaligus